Berikut mind mapping ruang lingkup psikologi. Yang pertama, sejarah psikologi. Dilihat dari segi sejarah, memang psikologi salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh filosof, di mana lahirnya psikologi hadir karena rasa munculnya pertanyaan tentang kebutuhan hidup manusia dan rasa penasaran akan akal pikiran serta tingkah laku manusia. Itu sebabnya ilmu psikologi lebih sering dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Kemudian mempelajari lebih banyak tentang perilaku, perasaan, emosi, dan apapun elemen yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, pengertian psikologi. Istilah lama psikologi sebagai ilmu jiwa. Menurut Greek, istilah psikologi diambil dari kata psike yang berarti jiwa dalam bahasa Yunani, sedangkan logos bermakna sebagai ilmu. Seperti yang dipendapatkan oleh Bruno 1987, yang menegaskan bahwa ilmu psikologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu studi yang mempelajari ruh, kedua, psikologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari kehidupan mental, dan yang terakhir, psikologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme. Yang ketiga, kajian psikologi. Kajian psikologi terdiri dari psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, dan psikologi kognitif. Objek psikologi. Objek psikologi mempelajari gejala yang nantinya akan menimbulkan perilaku. Objek psikologi inilah nantinya akan dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Pertama, gejala pengenalan atau kognitif yang akan mempelajari tentang pengamatan, fantasi, tanggapan, ingatan, kecerdasan, dan asosiasi dan berpikir. Kedua, gejala perasaan atau yang disebut dengan afektif. Gejala afektif dibagi menjadi 2 macam, yaitu perasaan jasmania dan perasaan rohaniah. Ketiga, gejala kehendak atau psikomotor atau konotif pun juga akan terbagi menjadi beberapa sub seperti motif. Terakhir adalah gejala campuran yang meliputi subbab sugesti, perhatian, kecerdasan, emosional, dan kelelahan. Terus ada ruang lingkup psikologi. Dilihat dari ruang lingkupnya, psikologi memiliki beberapa poin. Pertama, psikologi umum. Ruang lingkup psikologi umum itu sendiri dilihat dari objeknya merupakan kegiatan seseorang, baik itu anak-anak atau orang dewasa, dalam menjalankan aktivitas psikis. Psikologi umum mencoba mendefinisikan dan mengurai sesuatu hal yang sifatnya umum. Misalnya mempelajari sifat dan kewajiban manusia orang dewasa, atau sekedar mengamati perilaku orang gila, mempelajari orang yang mengalami abnormalitas, dan masih banyak lagi. Ruang lingkup psikologi yang kedua adalah psikologi khusus. Psikologi khusus adalah ilmu jiwa yang mempelajari sifat khusus. Misalnya ilmu yang mengamati sifat unik yang ada di dalam diri manusia, misalnya mengamati orang yang berusia sekian tahun dengan jenis kelamin apa. Sebenarnya ada banyak yang termasuk ke dalam ruang lingkup psikologi khusus. Di antaranya adalah mempelajari ilmu jiwa anak, mempelajari ilmu jiwa perkembangan, mempelajari ilmu jiwa kriminal, mempelajari psikopatologi, mempelajari dunia sosial, ilmu watak, karakterologi, dan masih banyak lagi. Adapun perbedaan jiwa dan nyawa, di mana jiwa adalah daya hidup rohaniah yang sifatnya abstrak, sekaligus berperan sebagai motorik kegiatan yang akan dilakukan. Tentu saja apa yang dilakukan semuanya dari hasil proses belajar. Sedangkan nyawa sebagai daya jasmaniah yang bergantung pada hidup jasmaniah, kemudian menimbulkan perbuatan badaniah yang juga ditimbulkan lewat belajar juga. Hanya saja bentuknya berbeda. Jika proses belajar pada jiwa karena kondisi jasmani, rohaniah, dan sosial, maka pada nyawa proses belajarnya dipengaruhi oleh insting, nafsu, dan refleks. Nah, yang terakhir, manfaat mempelajari psikologi. Manfaat mempelajari psikologi ternyata termasuk ke dalam konsep dasar psikologi. Di antaranya menguasai dan mempelajari tentang gejala jiwa, mempelajari tingkah laku manusia secara umum dan secara khusus. Setidaknya dengan menguasai dan memahami konsep dasar psikologi akan memudahkan kita dalam menganalisis seseorang ataupun menilai diri sendiri dengan baik. Secara tidak langsung pula, belajar psikologi mampu meningkatkan kepekaan kita terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Adapun manfaat lain mempelajari konsep dasar psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 bentuk kemanfaatan, yaitu manfaat psikologi teoritis.
Psikologi teoritis adalah satu ilmu yang tidak hanya mempelajari kejiwaan dan mempelajari gejala seseorang saja, tetapi juga mengkomparasikan dengan pengertian ilmiah murni guna menambah pengayaan ilmu. Sedangkan manfaat psikologi praktis, manfaat yang akan dirasakan lebih terasa karena ada praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari.